Aku pernah berpikir, seberapa besar diriku dibentuk oleh orang-orang di sekitarku. Apakah aku ini benar-benar aku? Atau hanya hasil dari ekspektasi, didikan, dan bayangan mereka tentang diriku? Sejak kecil, aku tumbuh dengan kata-kata mereka yang terus menuntunku. Orang tua bilang, jadilah anak baik. Guru berkata, jadilah pintar. Lalu, di antara semua itu, apakah ada ruang untukku bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Setiap kali aku mengambil keputusan, selalu ada suara yang berbisik di kepalaku. Bukan suara hatiku sendiri, tapi suara mereka orang tua, teman, guru, bahkan orang asing yang tak sadar meninggalkan pengaruh dalam pikiranku. Aku mulai sadar bahwa sebagian besar pilihan yang kuambil bukanlah murni keinginanku. Aku memilih jurusan karena dianggap menjanjikan. Aku berteman dengan orang-orang tertentu karena lingkungan mendorongku ke sana. Aku menghindari sesuatu bukan karena aku tidak suka, tapi karena takut dianggap aneh. Apakah aku benar-benar menjalani hidupku, atau hanya mengikuti skrip yang ditulis orang lain? Ada momen-momen di mana aku sendirian, jauh dari keramaian, dan bertanya, jika semua orang pergi, siapa aku? Jika aku tidak harus memenuhi harapan siapapun, apa yang sebenarnya ingin kulakukan? Itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Karena selama ini, aku terlalu sibuk menjadi seseorang yang diharapkan, bukan seseorang yang benar-benar aku inginkan. Mungkin inilah alasan kenapa banyak orang merasa hampa di tengah keberhasilan mereka. Mereka berhasil, tapi bukan atas kehendak mereka sendiri. Mereka bahagia, tapi hanya sebatas standar yang ditetapkan oleh orang lain. Kita sering mendengar kata menjadi diri sendiri, tapi apa artinya? Apakah cukup dengan melakukan hal-hal yang kita sukai? Atau itu berarti menolak semua pengaruh dari luar? Yang aku sadari, menjadi diri sendiri bukan berarti menolak segala nasihat atau ekspektasi orang lain, tapi menyaringnya. Mana yang benar-benar sesuai dengan nilai dan keyakinanku, dan mana yang hanya tekanan sosial. Namun, ada ketakutan. Ketakutan bahwa, jika aku benar-benar mengikuti keinginanku, aku akan sendirian. Bagaimana jika aku berubah, dan mereka tak lagi menerimaku? Bagaimana jika menjadi diriku sendiri berarti kehilangan mereka yang selama ini ada? Tapi aku juga bertanya, apakah hubungan yang nyata harus bergantung pada aku? Menjadi seseorang yang bukan diriku? Jika seseorang hanya menyukaiku karena aku memenuhi ekspektasi mereka, bukankah itu berarti aku tak pernah benar-benar dikenal? Pernahkah kita berpikir, berapa banyak bagian dari diri kita yang lahir karena keinginan sendiri, dan berapa banyak yang lahir dari ketakutan untuk mengecewakan orang lain? Aku ingin menemukan jawabannya, tapi aku juga sadar, ini perjalanan yang panjang. Tidak ada jawaban instan untuk pertanyaan siapa aku tanpa mereka. Tapi mungkin, satu langkah kecil untuk menemukannya adalah mulai bertanya pada diri sendiri. Jika aku tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, apa yang akan kulakukan? Dan di titik itu, mungkin aku akan menemukan diriku yang sebenarnya. Aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini mungkin tak pernah kupikirkan dengan serius. Betapa banyaknya bagian dari diriku yang bukan berasal dari keinginanku sendiri. Aku adalah kumpulan dari harapan, kritik, pujian, dan ketakutan yang berasal dari orang-orang di sekitarku. Aku tumbuh dengan membentuk diriku sesuai dengan yang mereka inginkan, bukan yang sebenarnya aku inginkan. Dulu, aku mengira itu hal yang wajar. Bukankah memang begitu cara dunia bekerja? Kita hidup dalam lingkungan yang terus membentuk kita. Kita belajar berbicara dengan meniru orang tua. Kita belajar bertingkah laku dengan melihat orang lain. Kita menyerap nilai-nilai yang diberikan tanpa benar-benar mempertanyakannya. Tapi, semakin aku tumbuh, semakin aku bertanya, apakah semua yang ada dalam diriku ini benar-benar aku? Atau hanya lapisan-lapisan yang mereka bentuk di atas jati diriku yang sebenarnya? Pernahkah kita merasa takut untuk mengatakan sesuatu karena khawatir akan reaksi orang lain? Atau menahan diri untuk melakukan sesuatu yang kita sukai karena takut dianggap aneh? Kita hidup dalam dunia yang menuntut kita untuk menjadi bagian dari sesuatu, untuk diterima, untuk disukai. Tapi, di balik semua itu, aku mulai bertanya, jika aku harus mengorbankan sebagian dari diriku demi diterima, lalu di mana batasnya? Sampai kapan aku harus menyesuaikan diri? Aku ingat momen-momen kecil yang menunjukkan betapa aku sering menahan diri saat ingin berbicara dalam diskusi, tapi menahan diri karena takut salah.
Saat ingin memilih jalan yang berbeda, tapi membiarkan ketakutan mengambil alih. Saat ingin mengekspresikan sesuatu, tapi akhirnya diam karena takut dinilai. Semua itu mungkin terdengar sepele. Tapi lama-kelamaan aku sadar bahwa semakin sering aku menahan diri, semakin jauh aku dari diriku sendiri. Ada satu pertanyaan yang belakangan ini terus mengganggu pikiranku. Apa yang terjadi jika semua ekspektasi itu hilang? Jika tak ada lagi orang yang mengomentari setiap langkahku? Apakah aku masih akan melakukan hal yang sama? Jika aku tak lagi dikelilingi oleh orang-orang yang mengenalku, apakah aku masih akan menjadi orang yang sama? Mungkin inilah alasan mengapa banyak orang merasa hampa di tengah keberhasilan mereka. Mereka mengikuti jalur yang telah ditentukan. Mereka mencapai hal-hal yang diinginkan oleh orang lain. Tetapi di dalam hati mereka, ada sesuatu yang terasa kosong. Seolah-olah mereka sedang menjalani hidup milik orang lain, bukan hidup mereka sendiri. Tapi ini bukan berarti kita harus menolak semua pengaruh dari luar. Aku sadar, manusia memang makhluk sosial. Kita tidak bisa benar-benar hidup tanpa orang lain. Ada nasihat yang memang berharga. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka yang lebih dulu menjalani hidup. Namun, aku juga mulai mengerti bahwa pada akhirnya, akulah yang harus memilih mana yang benar-benar sesuai dengan diriku, dan mana yang hanya tekanan sosial yang tak perlu kuserap. Aku ingin mencoba sesuatu. Aku ingin membiarkan diriku bertanya lebih sering, tanpa takut dianggap aneh. Aku ingin mengeksplorasi hal-hal yang benar-benar menarik bagiku, tanpa memikirkan apakah itu sesuai dengan harapan orang lain. Aku ingin menemukan keberanian untuk menjadi diriku sendiri. Bahkan jika itu berarti, aku harus berjalan sendiri untuk sementara waktu. Tapi aku juga tahu bahwa ini tidak mudah. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun hidup dengan menyesuaikan diri, dengan berusaha memenuhi harapan orang lain. Mengubah pola pikir itu seperti melepaskan rantai yang telah lama mengikat. Aku akan ragu, aku akan merasa takut, dan mungkin aku akan bertanya-tanya, apakah aku benar-benar berada di jalan yang benar? Namun, satu hal yang mulai kupahami adalah bahwa menjadi diri sendiri bukan berarti kita harus sendirian. Orang-orang yang benar-benar peduli padaku tidak akan meninggalkanku hanya karena aku memilih jalanku sendiri. Jika ada yang pergi, mungkin mereka memang bukan untukku. Jika ada yang tak lagi memahami, mungkin aku memang perlu ruang untuk tumbuh. Aku ingin menjalani hidup yang benar-benar milikku, bukan sekadar perpanjangan dari ekspektasi mereka. Aku ingin bisa melihat diriku di cermin dan tahu bahwa yang kulihat adalah aku, bukan sekadar refleksi dari harapan orang lain. Jadi, aku bertanya lagi pada diriku sendiri, dan juga pada siapapun yang mungkin merasakan hal yang sama. Siapa kita tanpa mereka? Jika tak ada ekspektasi, tak ada tuntutan, tak ada ketakutan, siapa sebenarnya aku? Dan mungkin dengan terus bertanya, suatu hari nanti aku akan menemukan jawabannya.